Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berada pada hari yang sangat mulia, yaitu hari raya Idul Fitri. Suatu hari ya, yang artinya adalah kembali kepada kesucian yang diberikan kepada seluruh umat Islam yang melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki sebuah mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Kemudian para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan amin 3 kali, lantas bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pada saat engkau menaiki mimbar, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, dia menjawab, "Sesungguhnya pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, datang malaikat Jibril dan berdoa, Syaqiyya abdun adraka Ramadan falam yughfir lahu." Yang artinya doanya malaikat Jibril, celakalah orang-orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah, amin. Di bulan Ramadan ya adalah bulan yang penuh dengan ampunan kemarin. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita puasanya sungguh-sungguh, berpuasa karena Allah, banyak ibadahnya, maka di hari Idul Fitri ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi juga ada yang ketika
selesai bulan suci Ramadan, ya ada orang-orang yang Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Kenapa itu? Mungkin dia tidak memuliakan dan menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan tetap saja berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, ya. Padahal ada yang masih muda, sehat, tidak sakit. Banyak kita ketemu di jalan-jalan tidak berpuasa. Akhirnya selepas bulan Ramadan Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Di bulan Ramadan juga ada yang namanya zakat fitrah. Ya, ini zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dan juga tujuannya zakat fitrah adalah untuk memperkuat hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau kita sudah zakat fitrah, maka Allah akan menerima segala ibadah puasa kita, pahala ibadah puasa kita. Kalau kita sudah zakat fitrah, Allah terima ya pahala kita dengan pahala yang sempurna. Tapi kalau belum zakat fitrah, maka masih tertangguhkan pahalanya. Dalam sebuah hadis ya diriwayatkan, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Puasa bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi dan tidak akan dibawa ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah membayar zakat fitri. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada yang namanya di hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali. Fitri artinya adalah kesucian. Artinya kita semua ini yang ada di sini ya dan seluruh umat Islam semuanya kembali kepada kesucian. Suci apanya? Suci fisiknya, suci jiwanya, ya, dan juga suci hatinya menjadi fitri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah doa yang sering dilantunkan oleh para imam. Doanya adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, maka berikanlah kami ampunan. Di dalam doa itu ada kalimat al-afu sebanyak 3 kali. Itu artinya kita benar-benar sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Setelah kita minta ampun kepada Allah, kita juga kalau di hari raya Idul Fitri ya ada yang namanya halal bihalal. Ya, kita saling menghalalkan. Dulunya haram, tadinya haram. Mungkin kita ya ada yang namanya dalam pergaulan ya ada permusuhan ya yang haram, kita saling memaafkan, silaturahim ya dengan guru-guru kita, orang tua kita, teman-teman kita. Halal bihalal yang haram sekarang sudah menjadi halal. Sekarang sudah kita tidak punya dosa lagi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
saya teringat akan makna Idul Fitri dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bila mengatakan makna Idul Fitri itu adalah bukan hanya tentang pakaian yang baru, bukan hanya tentang kendaraan yang baru, tapi bagaimana ya kita meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita senantiasa meningkatkan terus ketaatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selepas Ramadan, hadirin, yang pertama adalah jaga kualitas iman kita. Kita ketahui di bulan Ramadan kualitas iman kita sangat the best, sangat bagus, naik tinggi, ya luar biasa, rajin ibadahnya, masya Allah, sholat jamaahnya, tarawihnya, tadarus Qur'an, naik iman kita. Maka selepas bulan suci Ramadan, jaga kualitas iman kita. Ini iman nih kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bi maksiyah. Iman naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan kepada Allah, turunnya dengan kemaksiatan. Kalau iman lagi turun, indikatornya adalah malas tadarus Quran, malas salat berjamaah di masjid, malas zikiran, malas tahlilan, yasinan, ya, nggak mau datangi hadir majelis taklim, majelis ilmu. Itu tandanya iman kita sedang turun. Naikkan lagi, paksakan lagi, rajin lagi. Jaga kualitas keimanan kita. Yang kedua, jaga kualitas ibadah kita. Di bulan Ramadan ibadah kita sungguh luar biasa, the best, amazing. Dari segi kuantitas, dari segi kualitasnya luar biasa, mantap ibadah kita. Selepas bulan Ramadan, jangan sampai ibadah kita menurun. Begitu menurun, taikan lagi, gas lagi, tancap lagi. Jaga salat tahajudnya, jaga salat berjamaahnya, tadarus Qur'annya, zikirnya, majelis-majelis ilmunya. Jaga kualitas ibadah kita. Yang ketiga adalah jaga intensitas kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan kemarin, hubungan kita dengan Al-Quran begitu dekat, begitu mesra. Tiap hari kita baca Al-Quran. Bahkan ada yang menghatamkannya 1 kali, 2 kali. Masya Allah, tabarakallah. Maka selepas bulan suci Ramadan, jaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Makanya kalau kata guru saya itu, kalau kita di hari itu pengen mendapatkan suatu keberkahan, kuncinya adalah habis sholat subuh istiqomahkan kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran sebelum kita beraktivitas, maka pada hari itu Allah akan berikan banyak keberkahan dalam hidup kita. Kuncinya baca Al-Quran. Kemudian adalah doanya malaikat Jibril. Yang kedua adalah celakalah seorang anak yang ketika mendapati orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya berusia lanjut, maka dia tidak masuk surga. Kata Rasulullah, amin. Ini biasanya anak-anak ya yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya dianggapnya beban, merepotkan. Kalau orang tua kita sudah tua, sudah lanjut usia, ya maka akan banyak kekurangannya. Tenaganya berkurang, penglihatannya berkurang, pendengarannya berkurang.
sudah sering sakit-sakitan, maka itulah yang namanya turun ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang namanya seorang anak. Kalau seorang anak itu benar-benar merawat, mengurusi orang tuanya yang sudah tua, apalagi yang sakit diurusi, dibawa ke rumah sakit, maka dia adalah seorang anak yang saleh, anak yang lulus ujian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada anak yang berundel, ya. Aduh, ini orang tua saya repotin aja, bikin capek aja. Ada, ya. Nah, ini adalah anak-anak yang tidak lulus ujian dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukannya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada sebuah hadis, ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, membuat sahabatnya kaget. Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Tanya lagi dia, siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dua kali. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sudah 3 kali. Tanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Abuka, ayahmu. Hadis ini adalah, ya, maksudnya bahwasanya tingkatan berbakti seorang anak kepada seorang ibu itu, ya, lebih di atas tingkatannya daripada berbakti kepada seorang ayah. Kenapa seperti itu? Karena kata para ulama, betapa besarnya pengorbanan, perjuangan, kelelahan, kecapean seorang ibu dalam mengurus anaknya pada saat kita dalam kandungannya, apalagi kalau sudah besar janinnya, maka sang ibu itu kemana-mana, ya, merasakan keberatan, cepat capek, letih. Belum lagi pada saat, ya, melahirkan, taruhan seorang ibu adalah nyawanya. Masya Allah. Saya punya teman itu, ya, istrinya melahirkan, anaknya kembar wanita selamat, istrinya meninggal dunia. Ya Allah, taruhannya nyawa, belum mengurus anaknya dari kecil. Malam kadang, ya, sulit tidurnya, ya, paginya ngantuk, ya, menjaga anaknya. Capek dari kecil, anak diurus dirawat sampai besar, luar biasa. Makanya kita nggak boleh, ya, durhaka sama orang tua. Begitu juga ayah. Betapa besar perjuangan seorang ayah bagi anak-anaknya, ya, mencari rezeki yang halal, mencari uang-uang lemburan, tambahan kerjaan, ya, untuk kita, anak-anaknya, dan kita bisa sekolah di sekolah-sekolah yang berkualitas, diajar oleh guru-guru yang berkualitas, yang saleh, yang anaknya mulia, ya, seperti itu. Ya, belum seorang ayah juga memberikan kita makan makanan yang bergizi, ya, 4 sehat 5 sempurna, agar kita menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas otak kita. Ya, makanya anak-anak yang bakti sama orang tuanya, hidupnya akan berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, dan kebaikan yang banyak akan datang pada diri dia. Yang terakhir adalah doanya malaikat Jibril, adalah celakalah seorang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak membaca sholawat. Kata Rasulullah, amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti ada orang-orang yang masuk ruangan VIP bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada. Siapa itu orangnya? Yang pertama orangnya orang-orang yang senang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orangnya yang senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sunnah dalam ibadah, sunnah dalam muamalah sosial. Rasul suka menyantuni anak fakir miskin, Rasul menyayangi orang anak kecil, menghormati orang-orang tua, memuliakan tetangganya, berbuat baik kepada orang-orang yang muslim dan orang-orang yang non muslim. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa bima fihi. Aku